Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Dagustiawan, kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman fiber optik. Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Jenis-jenis kabel fiber optik. Fiber optik dibedakan menjadi dua jenis yang didasarkan pada mode transmisinya. Adapun jenis fiber optik yaitu 1. Fiber optik single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa mengabarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. 2. Fiber optik multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Tipe-tipe kabel fiber optik. Yang pertama, take buffer indoor atau outdoor. 2. Breakout cable indoor atau outdoor. 3. Aerial cable atau self supporting. 4. Hybrid dan composite cable. 5. Armored cable. 6. Low smoke zero halogen LSZH. 7. Simplex cable. 8. Gypcore cable. Fungsi fiber optik atau serat optik. Fungsi serat optik pada dasarnya sama seperti kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Komponen fiber optik. Fiber optik terdiri dari beberapa bagian memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa bagian kabel fiber optik. Yang ke-1, bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil, diameternya sekitar 2 UM sampai 50 UM. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua, bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 UM sampai 250 UM. 3. Bagian coating atau buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. 4. Bagian strike member atau outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian sangat penting karena memiliki pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan dan kekurangan fiber optik yang pertama ada kelebihan fiber optik, yaitu memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB atau detik. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguatan sinyal. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Terus memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Yang kedua ada kekurangan fiber optik. Yang pertama, biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Sekian tentang merangkum fiber optik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.